Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati sedherekipun para jamaah An-Nur yang selalu hadir dan istiqomah menjalankan kegiatan rutinitas kita, yakni untuk bersama-sama mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap untuk mendatangkan karunia dan rahmat-Nya agar kita terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengharapkan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan jannah sekaligus ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kaula Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, para keturunannya, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dimudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang penuh dengan kesabaran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan tema pada minggu kemarin. Kula menyampaikan tentang bahwasanya aja dikira wong sing wis iman dan mengatakan iman yaquluna amanna terus jumarat. Tapi cara Rasulullah wa hum la tufsidun, orang bakal diuji nih Gusti Allah dengan ujian yang berat. Tetapi ujian berat bukan berarti kita tidak akan sanggup untuk menjalankannya, karena ayat yang lain Allah pun menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti bisa dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ditakar lan diukur ning Gusti Allah, bahwasanya setiap hamba yang mendapatkan ujian bentuk apapun, maka dengan keyakinan hakul yakin insya Allah kita akan selamat dan mampu dengan ujian itu. Para jamaah ingkang kula cintai dan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wonten satu ayat saking surat Al-Ghafir atau Al-Ghafur, Allah sampaikan wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Jadi sering pula mendapatkan kalimat-kalimat bisa jadi datang dari tetangga, dari saudara, dari sahabat, bahkan mungkin dari orang terdekat. Apa bentuk kalimatnya? Ya katakan Allah adriya apa itu, arpanuli apa sih, manfaatnya apa sih? Kayak wong sembayang tuh jengkang-jengking sebenarnya lagi ngeliat apa? Wong uripe mengkonon baik. Tadi sangkai kalimat-kalimat mengkonon itu bukan kalimat yang mendustakan ayat-ayat Allah bagi wong-wong mau. Padahal ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kula sebut ayatnya wa kadzalika haqqat kalimatu ala rabbihim. Jadi dari Gusti Allah satu kepastian, dan itu sudah satu keniscayaan berlaku dari Gusti Allah. Wong sing mendustakan ayat-ayat dari Gusti Allah, maka Allah tetapkan kalimat rabbika kepada siapa? Alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang mengingkari dengan ketetapan ayat Allah itu. Apa yang akan diberikan ke mereka? Annahum, sesungguhnya mereka ashabun nar, itu penghuni neraka. Siksa yang akan didatangkan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ingandel, karena dulu pernah terjadi
waktu semono masih dikai urip bahagia, enak, selamat baik tanpa ada musibah yang didatangkan kepadanya. Yang kayak yang kononku mulus uripnya. Orang lakoni kebaikan, orang lakoni sholat, terus berbuat keburukan, kejahatan, kemaksiatan, tetapi berlimpah hartanya. Kebahagiaannya tidak terputuskan oleh Allah. Bahasa cari wong kene lagi digunggung. Orang sadar bahwa satu saat bahwa Allah sedang mempermainkannya pada puncak yang tertinggi, yang nantinya pas lagi seneng-senengnya, lagi mabuk-mabuknya, lagi demen-demennya, tebakun dicabut kenikmatannya oleh Allah. Apa yang terjadi? Maka tanda datangnya kiamat, mata manusia saat itu terbelalak. Bercicil, nang saking kagetnya, tiba-tiba diambil seketika oleh Allah, harapannya punah seketika, hancur lebur. Nah ini ancaman yang Gusti Allah, annahum ashabun nar, mereka itu akan menjadi penghuni neraka, siksanya akan didatangkan terus menerus bagi wong-wong sing orang ngandel. Jadi mudah-mudahan kula makin bagian orang-orang yang beriman karo Gusti Allah, senajan kadang akeh kadang setitik sing selalu hadir, ini menandakan bahwa orang-orang ini teruji keimanannya. Allahumma amin. Amin. Terus ketika bagi orang-orang yang imannya itu matang, mantap, kokoh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu tidak berdosa? Ya dosa. Apakah mereka itu tidak berbuat maksiat? Maksiat. Aja maning kelas kula-kulaan. Bagi tokoh para wali-wali yang selama ini kita agungkan, apakah mereka tidak suka dengan kemaksiatan itu? Demen. Seandainya Allah membolehkan dengan kemaksiatan itu, mereka akan melakukannya. Tetapi karena perjuangan demi untuk mencapai keimanan atas dasar rasa takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia berupaya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kenapa? Ia ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir dalam hidupnya. Sampai di surat Ad-Duha disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesuatu yang akhir itu khairul laka, terbaik, lebih baik dari sebuah permulaan. Awalnya berenak tapi akhirnya senang bakal. Berarti diuji mana? Wong bakal mendapatkan kebahagiaan pasti bakal diuji dikit ngedustom. Bakal wong diuji, wong sejen dipai, ulama beli keguman. Wong sejen sugen dingin, ulama insya Allah kari-karian tapi berkah. Milih kuno Kang Agus, dikit wajan nuakakan kari berenake, kari mulai, atau in lagi nomolah dikit wayat dua kari senenge. Iya, ulama milih wayat dua tenaga wis langka kali seneng ya orang. Sembayang jalan, puasa wis glati-glati pangan, dikir bengi orang mikirin gunang jajan. Kapan kita berbuatnya? Saat ini lagi enom kita berupaya. Tapi oleh rezeki Kang Agus mah oleh 1.000, tetapi dari Kang Agus ulama lagi belajar nurut Gusti. Atas dasar apa? Iman ning panjenengan Gusti. Care ketika ada sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, terus mulanya kongkon berbagi. Belajar kayak sampean memberi kepada hamba-hamba yang di bawah kula dalam bentuk kecukupan hartanya. Mereka masih membutuhkan. Siapa? Mereka adalah orang-orang fakir, mereka adalah orang-orang miskin, mereka orang yang sangat membutuhkan. Maka pula sing oleh 1.000 pengen ngupai 10.000 bagi mereka yang belum pernah mendapatkan angka 10.000. Seneng nih coba wong sing belum pernah 10.000 didapat terus tiba-tiba dipai nih Kang Agus. Maka jare Gusti Allah ing tangsurullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum, lamun sampean gawe seseneng bisa nulung ning wong sing lagi butuh, maka sampean aja ngarep-ngarep ning wong sing disampaikan tai mau. Kecewa. Kebanyakan kita itu berbuat kebaikan mengharap imbalan dari orang yang kita bantu. Sampai kadang-kadang bisa klenger, dugal sejeron ning ati, ngamuk-ngamuk, nendangi piring gelas apa baik, bahkan yang lebih dahsyat tergelincir masuk dalam mudorotan, bisa berbuat kemaksiatan. Iya orang berkeras sama marah daripada mukul wong, ya Ustaz. Berbuat mengkenen bela, maksiat bela.
Bisa jadi mungkin kita kembali kepada khomer yang padahal sudah berupaya ditinggalkan, tapi lantaran ngamuk kening hati kita tidak bisa menghajar lawan kita maning karena kuntu batu rekulat sing diemet, kembali kita terjerumus dalam kemaksiatan. Dan ini sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang sedekat atau dengan mendekat ke Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi aja sekali-kali pula berharap kepada orang yang sudah diberikan pertolongan singgul, sampai akan kecewa, itu pasti. Kang Edi bakal menjaluk tulung mengkula cara Kang Agus. Kang Edi bakal lagi repot mengkula cara Kang Agus. Tapi waya giliran kula kader nyambat setitik waya Kang Edi jawab aja ganggu kita malah lagi repot. Terus tas mengkonon kebaikan Kang Agus sirna punah berhenti dan tidak dilanjutkan. Istiqomahnya lenyap gara-gara jawabannya Kang Edi yang tidak mengenakan hati. Rugi orang kono Kang Agus, duit wis metu ibarat membantu nganggo duit. Lamun ibarat nganggo beras wis metu italan ibaratnya. Ternyata itu hanya sia-sia. Allah tidak memberikan apa-apa, Kang Edi pun membalasnya dengan duka. Enak temen. Nah ini gambaran orang-orang yang selalu mengharap kepada sesama manusia. Makanya Gusti Allah nyampaikan ning ayat Al-Ghafir mau, yang kula sampaikan mau, endah sing orang ngandel bahwasanya ketika sampai bersedekah Allah akan membalas kelipatan-kelipatan. Ana sing nyampaikan sampai 100 dari yang satu, maka lamun nabi itu dari 700, bahkan Allah sampaikan yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa tambahkan tak terhingga jumlahnya. Bagi siapa? Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya kadar keimanan, kadar ketakwaan yang akan membedakan pemberian Allah kepada hambanya itu. Ije kita makin kedumannya pas nandur siji cukul pitu dikalikan 100 pas oleh mung 700. Tapi jare bapaknya elok kita mah alhamdulillah beli 700 tapi 7 juta, bahkan bisa lebih dari 7 juta, mendapatkannya bisa tak terhingga jumlahnya. Apa? Itu yang menyebabkan keimanan dan ketakwaan sehingga itu aiku limayasya itu berlaku. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lamun kulaku wong sing duwe iman mulka maksiatnya masih jalan, kulaki iman karo Gusti Allah, anak khauf budi karo Gusti Allah, tapi masih ngruyuh perbuatan salah, kerasan jalan, bermaksiat masih jalan, mata masih turun bisa lempeng, masih celingak-celinguk, kupingnya masih ngerokakan manjing betulnya anak sing baik, anak sing buruk. Lisan kita pun masih berucap dengan zikir, terkadang disempeliti dengan kata-kata yang menyakitkan lawan bicara kita, tetangga kita, dan itu problem kita urip di dunia. Tetapi ketika ia memiliki iman saja, iman, cuman modalnya iman, ngandel karo Gusti, maka ketika orang itu sudah menemukan rasa iman, lezat iman, cahaya iman di dalam dirinya, aku yakin orang itu akan menjadi orang yang pemberani. Ia akan mengatakan wa mahyaya wa mamati. Kenapa? Karena semuanya digantungkan kepada Allah. Oh bisa mengkonon? Iya. Ia akan meninggalkan setiap makhluk apapun itu, resiko apapun. Iya. Karena urip ning dunya kadergah kita tetap dalam skenario Tuhan. Dan ketika kita tidak manut dengan Allah, kita pun akan dihancurkan oleh sang skenario agung itu. Barang ujiannya telah kemaning, bakal wong lagi iman. Siapa? Dari Gusti Allah, amwalukum wa auladukum. Anak harta, anak. Ujian terbesar. Istri, bahkan dikatakannya dukun ujian, tetapi musuh. Sampai belenak, jarang di setan nyata. Ya nang gara-gara wong wadon pula bisa menjalankan hal yang tidak diinginkan di dirinya pula. Nggih bisa terjadi mengkoten. Dan itu ujian bagi orang yang beriman dengan Allah. Kang, bakal beli mengkonon kita mau wis marian balas. Percuma urip rumah tangga kaya urip sendeng melarat.
Pegawaian itu cuma tawasulan godak-godak apa sih manfaatnya? Wis marian keinginannya kita orang terlaksana, pengen utang mungkinan bluli, mungkinan haram kan, harapan pribadi menurut bayangkan sampai keimanan sampai yang sedang dipupuk untuk mengikuti aturan Allah. Al-Quran itu Gusto dikocang seperti itu, buatnya sampean pengen balik, sampean pengen putus, pengen marian rumah tangga karo sampean. Milih di gunung kan Gus, ya milih mari tawasul daripada membuatkan balik, milih melanjutkan hal yang kemarin ditinggalkan daripada membuatkan orang kepengenannya berkelakoni orang Gus. Geser maning coba problem udah kula upaya kuno diulak-walik. Gusti, satu sisi kula pengen taat karo panjenengan, tapi kenapa kau adakan musuh nyata dalam keluargaku, ada anak, ada istri yang menginginkan hal yang berbeda dengan apa yang kula tempuh, ya Allah. Abut ku tekang kuno, abut banget. Maka syarat untuk mendapatkan keimanan yang begitu sulit itu, balik maning mau sampai kudu duweni tekad sing kuat, bakal wis metu sejabane ngomah aja celingak-celinguk maning aja bebalik maning. Lamun cari bapak jadi ini aja cincing teles eman-eman bahkan jebur-jebur sekalian. Tekad duan gue sing di matang-matang kakak cuman asal ya tambah orang daripada nganggur malam Jumat ini rumah jental-jentul lembur lumayan pelu tawasulnya dongak-dongak akan. Nah kini orang terkonsep urip kula mengatakan gitu, orang terkonsep jadi pengen itulah naik mangga naik mani keimanannya sampai ditingkatkan. Lamun cuman hanya sebatas muter-muter ning kono bae, apa sing sampean tuju mau, sampai tidak akan pernah menemukan tentang keagungan, keajaiban, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.